Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, sebagaimana potongan video tadi yang kita tampilkan, di mana Guntur Soekarno Putra kemudian memberikan pernyataan yang cukup saya kira dan saya anggap bahwa itu cukup menyeleneh dan tidak enak dipandang mata dan didengar oleh indera pendengaran kita, karena saya kira pernyataan ini adalah pernyataan yang sesuatu yang mengagetkan kita dan tidak sepantasnya dikatakan oleh seorang Guntur Soekarno Putra, karena seharusnya mereka sebagai tokoh publik, tokoh nasional yang juga merupakan anak dari salah satu pendiri bangsa ini, yaitu Soekarno, seharusnya kata-kata itu kemudian tidak keluar dari seorang Guntur Soekarno Putra yang notabene-nya memiliki sejarah dan histori yang cukup luar biasa untuk Indonesia ini. Jadi perkataan yang kemudian ini menunjukkan bahwa eksistensi dan jati diri dari PDIP itu selama ini keinginannya yaitu hanyalah untuk kemudian berkuasa lewat alat-alat politik mereka, termasuk ya anggaplah kemarin dan bahkan mungkin sampai hari ini adalah Jokowi. Ya, yang hari ini kemudian dipertaruhkan itu adalah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP yang kemudian diusung dengan beberapa partai lain seperti P3 dan sebagainya. Kenapa kemudian saya anggap bahwa Jokowi kemudian hari ini Ganjar Pranowo sebagai alat politik dari PDIP? Jelas dengan terkait dengan apa yang kemudian dikatakan oleh Guntur Soekarno Putra yang menyatakan bahwa sebagaimana pada cuplikan tadi, bahwa kalau itu sudah terjadi dan kekuasaan sudah di tangan kita, maksudnya di tangan mereka atau di tangan PDIP, maka yang lain itu gampang saja, termasuk Jokowi. Yang ini mungkin berhubungan dengan isu pemakzulan dari Pak Jokowi. Jadi kata-kata yang tidak enak dan sangat menyinggung kita sebagai rakyat Indonesia adalah kata-kata kekuasaan. Kalau sudah di kita, sudah di PDIP maksudnya, maka gampang saja mereka mau apakan orang lain, mereka mau apakan negara ini, termasuk dalam rangka mungkin ingin memakzulkan. Dan bahkan kalau Jokowi sudah dari sebagai presiden dari negara kesatuan Republik Indonesia, mereka bisa saja mungkin memproses Pak Jokowi dengan proses hukum dan sebagainya. Ini semakin menunjukkan bahwa PDIP selama ini hanya menjadikan Jokowi sebagai komoditas politik, hanya menjadikan Jokowi sebagai alat politik mereka untuk berkuasa, termasuk hari ini dengan pernyataan yang disampaikan oleh Guntur tadi adalah komoditas dan alat politik mereka. Yang ingin mereka capai adalah Ganjar Pranowo. Bagaimana kekuasaan itu bisa berada di tangan mereka sehingga PDIP bisa melanggeng meneruskan kekuasaannya di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya tentu kita sebagai rakyat biasa mendengar pernyataan-pernyataan yang nyeleneh dan tidak enak didengar ini cukup tersinggung dan ingin berkata bahwa apakah ini yang dimaksud dengan kekuasaan yang selama ini mereka agung-agungkan dengan berbagai alat dan komoditas politik mereka, memanfaatkan ketulusan, kenegarawanan dari Pak Jokowi, menjadikan komoditas politik mereka, menjadikan Presiden Jokowi sebagai presiden, lalu melanggengkan kekuasaan mereka, melanggengkan kekuasaan dari PDIP itu sendiri. Ya ini nyata dan ini kenyataan bahwa memang ternyata selama ini lewat pernyataan yang disampaikan oleh Guntur tadi semakin menunjukkan bahwa selama ini yang berkuasa bukan Jokowi tapi adalah PDIP. Sehingga ini menjadi alasan kenapa kemudian Jokowi memaksakan diri untuk kemudian mendorong anaknya dengan berbagai macam kondisi untuk menjadikannya sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto menuju Pilpres 2024 yang
sebentar lagi tinggal belasan hari sampai lagi pada kita pada 14 Februari, hari pencoblosan di pemilu 2024 ini. Ya ini menjadi alasan, karena alasan kekuasaan itu tadi. Jokowi sebagai presiden selama ini disetir, Jokowi selama ini diatur-atur, sehingga kekuasaan sepenuhnya selama ini, selama 2 periode ini, selama kurang lebih 10 tahun ini, ternyata berada di tangan Ibu Megawati dan PDIP. Buktinya apa? Yaitu pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Guntur Soekarno Putra tadi itu. Hari ini yang mereka persiapkan kembali adalah Ganjar Pranowo. Apakah Ganjar kemudian akan kembali dan akan dimanfaatkan seperti sebagaimana mereka memanfaatkan Jokowi dengan ketulusan dan keikhlasannya untuk kemudian melanggengkan kekuasaan dari PDIP? Itu hasil Pilpres 2024 yang akan datang cukup menentukan bagaimana kemudian PDIP ini apakah akan terus berkuasa, dan kata-kata seperti yang disampaikan oleh Guntur Soekarno Putra ini ya akan terus terulang dan menjadi bukti-bukti bahwa dengan cara-cara ini mereka melanggengkan kekuasaan dengan memanfaatkan ketulusan-ketulusan dari orang-orang tertentu, figur-figur tertentu yang disukai oleh rakyat Indonesia seperti Jokowi, seperti Ganjar Pranowo. Lalu ternyata tujuan mereka adalah ingin melanggengkan kekuasaan dari PDIP itu sendiri. Saya kira ini adalah sesuatu yang bagaimana. Dan untuk menentukan itu tentu pada 14 Februari yang akan datang, kita harus menentukan arah masa depan bangsa ini. Apakah kita akan kembali mau dikuasai seperti ini, atau kita menentukan pilihan ke partai lain dan kepada calon presiden dari partai lain, ataukah kita mau melanggengkan lagi kekuasaan dari mereka-mereka ini. Nah, terkait dengan pernyataan itu, sehingga Ganjar Pranowo kemudian merespon itu dengan sesuatu yang berbeda, dengan sesuatu hal yang saya anggap itu adalah respon yang cukup positif, bukan untuk PDIP tapi positif untuk kita semua warga Indonesia sebagai calon presiden, sebagai orang yang berpengalaman dan seorang figur yang cukup luar biasa. Lalu dia merespon pertanyaan dari wartawan terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Guntur Soekarno Putra itu, dan dia menunjukkan kembali bahwa betapa dia sebagai seorang negarawan sejati yang membuka seluas-luasnya bagaimana hak-hak konstitusi dari orang lain, bagaimana setelah Pilpres gambarannya dia mau jadi apakan kawan-kawan yang lain yang maju dan yang maju sebagai yang mendukung dan yang menjadi tim dari paslon lain setelah misalnya dia terpilih sebagai presiden dan wakil presiden misalnya antara Ganjar Mahfud ini, dia kemudian memberikan respon yang cukup saya kira itu luar biasa sebagai negarawan dan memberikan contoh positif kepada kita semua sebagai warga dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, seperti apa kemudian pernyataan dari Ganjar Pranowo merespon ini? Mari langsung saja kita saksikan dan kita simak berikut ini. Kan gini, yang bersaing dan bertanding itu kan sesama anak bangsa. Kebetulan hari ini 3 paslon. Tiga-tiganya berkeluarga negara Indonesia. Tiga-tiganya sebenarnya kita bersaudara. Kalau hari ini ketiga pasang itu tidak bertanding dan kita ketemu, pasti kita bisa ngopi bareng, diskusi bareng kok. Tapi karena kemudian sekarang sedang bertanding, maka nuansa kontestasinya memang dominan. Dan itu biasa saja. Maka kalau salah satu sudah menang, katakan, saya menang sama Pak Mahfud, bagaimana mereka bisa kita urus? Jelas lah sesama anak bangsa, masa enggak gitu ya. Artinya pasti beliau-beliau juga pilihan-pilihan dari masing-masing partai yang terbaik, yang putra terbaik, maka ya pasti akan kita ajak bicara. Nggak mungkin lah kita tinggalkan. Mengurus itu ada banyak, kan mengurus itu atau terlibat itu tidak harus masuk dalam satu sistem. Bisa saja kita partnership dengan mereka, atau kemudian jangan-jangan dengan pola check and balances model seperti oposisi gitu, seperti oposisi itu juga bisa dilakukan, kan itu menyehatkan. Rasa-rasanya kalau tanpa oposisi semua ikut semuanya, saya khawatir kekuatannya menjadi terlalu solid dan dominan, dan itu berbahaya. Kata Lord Acton bisa dance to collapse gitu.
Nanti orang akan bicara, wah ini menjadi gemuk sekali dan oligarkis, kan pasti nggak suka. Jadi kita ajak terlibat untuk menyehatkan kondisi bangsa, biar akan lebih cepat maju lagi. Ternyata pendidikan kan tidak hanya sekedar membuat tukang, tapi membangun karakter, budi pekerti, tata krama. Maka penting kemudian mengajarkan etika, adab. Sehingga kalau kita akan menerjang orang lain, kira-kira saya mengganggu hak mereka nggak ya? Karena ada kewajiban penghormatan juga. Dan itu saya kira dari pendidikan dan kebudayaan. Sekali lagi, dan kebudayaan yang penting untuk diajarkan mereka. Tapi harus ada contoh sih. Contohnya siapa? Ya diri kita yang tua-tua ini. Kalau kemudian kita ikut tawuran di sana ya pasti akan ditiru. Dan guru kencing berdiri, muridnya kencingnya berlari. Maka contohlah yang baik.